Ini sudah bagus kan? Luar biasa gitu. Apalagi suku jalan-jalannya, Mas, pintu gerbangnya kan? Budi. Ada berapa pintu gerbang Yerusalem? 12. 3 di timur, 3 di barat, 3 di utara, 3 di selatan. Ya kan? Dulu hari 4, 10, 2 Apostol 3, 12 Israel 3, 12 suku. Nah itu kan sudah orang tinggal. Amin. Jadi kita sudah betullah bahasa dulu namanya. Bahasa dulu. Iya kan? Harusnya kan Israel yang masuk surga. Betul kan? Yesus datang kepada Israel, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Lalu Tuhan tinggalkan Israel. Sampai sekarang Israel bukan penyembah Allah Yesus Kristus. Sampai hari ini belum percaya di pernah Paulus memberitakan Injil kepada orang Yahudi, mau dibunuh. Ya. Lalu Paulus membebaskan kakinya. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa. Amin. Ibaratnya Indonesia suratnya Apostol Paulus. Roma, di dia Eropa. Korintus di dia. Israel, Galati, Efesus, Filipi, Kolose. Israel, kita wahyu, kita Israel. Jadi kita lah kekasih Tuhan sekarang. Amin. Mata Tuhan sekarang tertuju kepada kita karena kita percaya, walaupun kita belum pernah melihat Dia. Amin. Firman Allah mengatakan, kamu percaya kepada, kamu mengasihi Dia walaupun kamu belum pernah melihat Dia. Amin. Tak kalau berjumpa Tuhan. Siapa di sini pernah berjumpa dengan Tuhan? Ya? Belum ada kan? Saya juga belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Ya, tapi saya percaya. Ya, saya percaya nanti kita akan berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Amin. Atau kena dinding di rumah Tuhan. Maupun tak mainnya siang habisan, boleh maupun tak pun hari habisan ini. Boleh maupun tak pun dari damai Yesus di sana. Oh sangat Yesus Tuhan ini. Tapai marorona itu tanopo. Siapa yang mengusul? Kan begitu kan? Boleh maupun tak pun di habisan. Ya kan? Yesus akan datang kembali, tidak lama lagi. Gak begitu ya? Ini udah lahirnya bahasa Indonesia aja. Pasti akan bilang bahasa Arab ya. Tuhan kan akan datang ya. Boleh maupun tak maupun di habiskan. Ya, tadinya Tuhan Yesus bisa itu kan ente kan, ya kan? Oh sangat Yesus Tuhan ini, tapai marorona itu tano, nggak ada boleh. Tuhan itu baik. Tuhan baik. Tuhan apa? Jadi apakah tanda ajaib masih ada sekarang? Ada. Ada tanda ajaib. Ya. Tanda ajaib. Untuk mendapatkan tanda ajaib cuma satu yang diminta. Percaya. Bukankah aku katakan kepada kalau kau percaya kau akan melihat kemuliaan? Amin. Akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah untuk mengatasi segala sesuatu. Apa gunanya kemuliaan Allah? Untuk mengatasi segala sesuatu. Boleh saya tunjukkan ayatnya. 2 Korintus 3. Boleh. Ayat 10 saya baca ya. Sebenarnya ya 2 Korintus 3:10. Sebenarnya apa yang dahulu
yang gak mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Baca dulu sama-sama, sudah tulis belum? 2 Korintus 3 ayat 10. Tolong dipilih dulu, baca sama-sama. Bisa? Ya. Bisa. Ayo. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Kan waktu Musa menerima 2 loh batu, wajahnya bersinar, itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa dibanding dengan kemuliaan yang kita miliki sekarang. Untuk apa itu? Untuk mengatasi segala sesuatu. Ingat, dunia akan semakin sukar dan sulit, tapi kemudian Allah akan mengatasi segala sesuatu. Nanti saudara bisa mengatasi masing-masing. Masalah apapun bisa teratasi, semua teratasi. Tuhan beri pada saudara kemuliaan. Amin. Tuhan beri apa? Kemuliaan. Jadi, bagaimana saya seorang diri, tua, orang, benar dong, bisa teratasi. Amin, bisa teratasi. Mulai sekarang dilatih dari masalah kecil, mulai ini ada masalah, mulai ini bisa diatasi, bisa semua teratasi. Amin, semua teratasi. Kemudian Allah mengatasi segala sesuatu. Tadi si Haman mau menggantung siapa tadi? Mordekai. Yang jadinya digantung siapa? Dibuat yang gantungan berapa hasta tuh? 50 kan Ustaz? 50 hasta ya? 50 hasta yang gantungan buat Mordekai. Mordekai itu kan saudaranya masih dengan siapa? Esther. Yang membesarkan siapa? Si Esther siapa? Mordekai. Yang dipiatu orang buangan. Orang buangan tidak punya ibu, tidak punya bapak, tapi bisa menjadi ratu. Amin. Bisa menjadi ratu. Kenapa? Karena Esther tergembala mulai dari kecil. Siapa yang menggembala? Mordekai. Amin. Ayo, orang tua, anak-anak jangan dibiarkan tanpa sekolah itu. Biarkan tergembala. Terus rajin sekolah. Remaja ikut, muda-muda ikut, sampai nanti tua kita akan berheran bekerja Tuhan dalam rumah saya. Heran, semua anak saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Begitu. Ya. Saya punya anak 3. Ya, 3. Tadinya begini doa saya. Ya. Tuhan, kalau bisa anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak kedua perempuan. Tapi yang terjadi sebaliknya, perempuan baru laki baru kecil. Tapi untuk rupanya perempuan laki. Kalau perempuan kan nggak perlu dikasih warisan. Ibuan dibawa sama laki-laki, dibawa sama suami. Yang nomor 2 juga begitu. Jadi dia tidak di sini. Nempati rumah orang tua. Nempati rumah orang tua. Kebetulan di situ juga jadi pastor, kebetulan dia hamba. Udah jadi hamba. Amin. Jadi terbalik ya, minta tadi. Laki-laki baru perempuan, ternyata perempuan baru lah, rupanya kehendak Tuhan yang jadi. Pasti yang terbaik dari itu. Ya, kadang-kadang orang, malah ada orang
buru-buru sih, nggak mau menerima kelahiran anaknya yang perempuan. Terimalah, amin, amin. Ada cerita begitu. Akhirnya dia tahu ketika sudah mulai gede bahwa anaknya ini tadinya tidak diterima, hanya stres. Ngomong sendiri, sok ngomong, sok bicara sendiri di jalan. Orang yang punya toko, punya usaha, tapi suka ngomong sorangan. Bahasa Sunda lagi. Suka ngomong sendiri. Kenapa itu? Iya, ibunya kira tadinya yang lahir itu laki, ternyata yang perempuan. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah Tuhan beri padamu, terimalah, amin. Besar Allah, ya, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Begitu, ya kan? Kan kasihan kan? Begitu dia tahu ceritanya begitu, hampir ditolak dia. Padahal cantik sih, sampai sekarang udah kawin, nggak tahu apa sudah kawin. Ya, kasihan sekali ya. Jadi harus mau menerima kehadiran anak, amin. Kehadiran mau laki mau perempuan sama saja, ya kan? Sama. Mana kalau laki-laki nggak usah dicari warisannya, dibawa dia kan? Dibawa, ya kan, betul kan? Betul kan? Begitu kan? Ya, kalau hartanya banyak ya dibagi-bagi, ya begitu kan? Ya, kebetulan saya beberapa tahun lalu ini bicara warisan, warisan. Sawah ada 3, kemudian darat. Saya laki-laki yang paling gede, lalu satu lagi adik saya sudah meninggal. Jadi yang hidup cuma satu laki-laki. Kemudian perempuan, kami ada 3 perempuan, 2 laki. Ketika bicara soal warisan, ihamu mesulit tak pola dilawi, nabosode Tuhan doa. Tidak perlu ambil warisan, saya hamba persilakan saja. Buat kalian, jabu, ano, ihamu mesulit. Dapur dia kecil, enak gak mereka? Untuk ditoki badita. Untuk apa? Badita dan mata duita. Dan apa? Dan apa tadi? Untuk. Jadi nggak dapat warisan. Ya, biarlah. Ya. Tapi sampai sekarang masih bisa hidup. Amin. Masih Tuhan beri. Nah, ini umur sekarang jalan 63 atau 60 satu kena 70 ini mau berbicara. Manusia umurnya paling 70 tahun. Paling berapa? 70 tahun. Raja Daud kan meninggal umur 70 kan? Umur berapa? 70. Kan Daud yang berkata umur manusia paling 70 tahun. Kalaupun lebih dari 70 tahun sudah susah makan, susah jalan, susah semuanya. Betul kan? Terkadang sudah buka pakai apa? Tongkat. Sudah susah. Istri saya terkadang bawa tongkat. Pakai tongkat. Soalnya berat dan ini dikurangi. Dokternya kurangi beratnya. Jadi dikurangi beratnya. Terkadang pakai tongkat. Jadi dijaga ya badannya, idealnya. Ideal. Amin. Tak pola. Ya seperti dulu juga nggak apa-apa, cuma terlalu berat. Terlalu apa? Dibentuklah badan itulah. Amin. Dibentuk. Ya. Saya tidak mati. Nauni. Nah, ya kan begitu kan.
Rabu saya balas, boleh baca Pak? Boleh tuh suami nak kata gitu, nak kata gitu, nak kata gitu, kan penuh sukacita kan? Siroaron, sakit hati. Jangan, pujilah istrimu, amin. Pujilah suamimu. Jadi kalau dipuji begini, teori medis ya, teori medis. Jadi kalau dipuji istri, hormon-hormon yang positif dia bangkit, bangkit. Tapi kalau dihina dia, hormon-hormon yang negatif dia bangkit. Hormon-hormon yang negatif. Jadi pujilah istrimu, pujilah suamimu, puji kan begitu kan, minum aku kan begitu kan. Habis si minum galak punya si sulam itu minum apa? Seperti kena orang kita mampu tapi cantik, kita manis hatinya seperti burung merpati. Seperti apa? Burung merpati yang bagaikan merpati, Dinda kekasih. Bagaikan apa? Merpati ya, Dinda kekasihku. Matamu bagaikan merpati. Mata maksudnya mata hati. Mata apa? Mata hati. Mata apa? Mata hati. Kiranya Allah membuat mata hatimu terang. Amin. Hati kita jadi terang. Bisa mengerti? Jadi takut pamojot no tarapati. Nah itu mudah-mudahan saya lebih coba bisa tuh darapati kan. Disebelin satu di dalam menong di hati-hati nih ada polisi empedu. Amin. Tidak ada empedu. Begitulah suami, begitulah suami. Tidak ada akal baik di dalam hatinya. Amin. Tidak ada kepahitan terhadap siapapun. Amin. Kan kita kan mau jadi tubuh Kristus, mempelainya Tuhan kan? Kan Tuhan akan datang sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim yang adil, sebagai mempelai. Tengah malam terdengar suara song-songlah mempelai dan tapi harus seperti Sulaiman, tidak boleh ada akar pahit. Amin. Tidak boleh ada apa? Akar pahit. Tidak ada kepahitan. Aduh, saya rasa sakit, saya dirugikan sama dia. Apa-apa. Jangan membalas. Amin. Jangan membalas. Suami istri jangan membalas. Amin. Suami pemain kasar katakan jangan balas. Jangan kasar. Sangat kali orang kudu lalu jauh lama berjudi. Jangan membalas. Amin. Kalau pipi kananmu ditampar, kalau pipi kananmu ditampar, diapain tuh gigi kiri? Pipi kiri. Kalau diajak berjalan 1 mil, dipaksa berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Amin. Apa artinya itu? Pipi ini adalah perasaan. Tanpa korban perasaan. Amin. Korban nuksernen. Ya, mau tampar mana lagi dia? Kan habis perkara. Tapi kalau kita tampar lagi duit, wah, penuh. Habis ini bisa ceritanya panjang. Ya, jadi kalau ditampar pipi kanan kasih apa? Apa artinya itu?
korban perang. Ya, diajak berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Dia capek, kita capek, lalu coba gimana? Udah, kami sama-sama capek. Jadi begitu, ya. Jangan balas membalas. Biarlah hakulah yang mempunyai pembalasan, kata Tuhan. Siapa yang punya hak pembalasan? Tuhan. Jadi jangan membalas ya. Amin. Berkatilah. Kita ini kan dipanggil untuk menjadi berkat. Satu kali saya mau merintis satu tempat, ya, merintis pelayanan. Merintis apa? Lalu kan harus pamitan dulu ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Lurah, ke Pak Camat. Saya dapat mungkin, ya, kalau saya tak boleh semua produk ya, tetapi tetap melihat sikonnya, ya. Kalau dilihat galak-galak, bagaimana dipelajari ya begitu. Lalu saya minta izin ke Pak RT. Pak RT ngobrol-ngobrol, rupanya Pak masuk, begitu dah Pak RT. Ayat kosong Tuhan Tuhan kita dahulu. Jadi hadapan kita jauh ubah mah pertanyaan langsung mau gimana? Tembus di surga negeri. Posananya laku, posan. Tapi biarkan Tuhan berkata. Amin. Ujung-ujungnya berkorbanan. PT dia punya PT tutup tahun 96 itu cicilan 500.000 sebenarnya 500.000 tahun 95 ya, modus lagi ke sini. Lebih lagi begitu. Dan mana mangkara gak mampu dia bayar. Karena dia mampu bayar, jadi dia akhirnya gak bertahan di sini. Gak bertahan. Kemudian pindah memang dijual di mana bejauhnya. Jadi pemilihan RT Pak. Waktu pemilihan RT, Pak Yakobus menjadi RT-nya Pak. Gak bilang jadi RT di sini. Mengganti Pak. Dan pindah ke mana tuh? Acara surat pindah ke mana siapa? Majalah. Rasain dah kamu datang ke saya minta surat apa? Surat pindah. Pokoknya kalau kita berdiam diri, Tuhan berbicara. Amin. Harus, dia tidak berani datang sini. Tak berani, dia malu dia. Malu. Waktu dia RT, saya tidak dilayani dengan baik. Sekarang saya jadi RT, saya harus layani dengan baik. Nah, jadi surat pindah. Saya kasih surat pindah. Ya. Nah, jadi Tuhan yang memberikan kekuasaan. Amin. Amin. Tuhan yang mengendalikan semua langit dan bumi ini. Tuhan yang mengendalikan hidup saudara juga ada dalam tangan Tuhan. Makanya ada mengatakan hidupku dalam tangan Tuhan, masa depanku dalam tangan Tuhan, mati hidupku dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi kemanapun kita pergi, hidup kita dalam tangan Tuhan itu baik. Ya. Tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang sering kan Tuhan. Ya. Biasanya kan dulu KPP jongkok kan, mulai kalau udah KPP kan biasanya apa itu bertasa dia. Tuhan, mulu diurupi Tuhan, mulu yang terbuka dari mulu nak mulu lulus dulu, ikut. Dibantu Tuhan, dilihat kemudahan, kelancaran. Setelah
lancar, berhasil, kita lupa. Pernah begitu? Pernah. Pernah begitu? Bagaimana hati Tuhan? Sakit. Sakitnya di mana? Ya, tapi Tuhan itu baik. Amin. Kan upah dosa kan mau. Upah dosa adalah kok sampai sekarang nggak mati-mati kita ya? Ya kan? Upah dosa adalah mau sampai sore dah. Itu namanya panjang sabar Tuhan. Panjang sabar Tuhan. Dia sabar terhadap kamu sebab tidak menginginkan satu orang pun binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Mau bertobat sekarang? Amin. Atau tahun depan? Sekarang. Begitu kita bertobat, lihat mujizat, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kemenangan akan menyertai saudara, akan menyertai kita semua. Amin. Apa dia kurang bercerita? Satokin naik deh, satokin naik, satokin. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan baik. Ya, jadi dia pembuat yang ajaib. Pernah Joshua berperang mau masuk negeri Kanaan, di negeri ini doa Joshua, dia berdoa matahari, bulan biar berhenti, matahari, bulan biar berhenti, dan matahari berhenti. Di mana itu? Di atas apa? Apa? Ayat loh. Bulan di coba dulu. Joshua pasal yang ke-10. Ayo. Ini ayat terakhir. Joshua 10. Ini doa Joshua. Ya. Joshua pasal ayat 12. Ya, sudah, kamu? Sudah? Ya. Sudah, tampil bisa? Slide-nya? Ya, ayo satu orang berdiri, baca. Ya, ada pesan biar kedengaran. Yosua 10 ayat 12 demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Bayangkan doa orang bisa menghentikan apa? Matahari. Kalau kau bisa kira Hizkia, mundur matahari, mundur dia dari bayang-bayang juga oleh Hizkia, mundur. Ini hebatnya. Hizkia berdoa untuk matahari Apa tandanya Tuhan bahwa doa saya akan sembuh. Bayang-bayang matahari yang dibuat oleh Hizkia atau pokoknya bayang-bayang matahari mundur. Artinya matahari mundur dari waktu yang sudah hebat. Ya, ini contoh-contoh bahwa Tuhan mendengar orang-orang yang berdoa. Amin. Tuhan mengabulkan doa-doa umatnya. Kan dia yang berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Tiap orang yang meminta tiap orang yang mencari mendapatkan, tiap orang yang mengetok pintu dibuka.